Ya repot juga nanti kan berkar-kar terus. Nah sekarang bayi tabung. Bayi tabung jadi punya orang lain. Nah maka sing dikaromakan itu sebenarnya atau dosa besar itu kan berhubungan seksnya ini terhadap bukan suami istri. Nah sekarang diambil itunya aja. Makanya dalam fikih imam ada yang memperbolehkan pakai sperma orang lain. Nah itu karena kan kita nggak hubungan seks. Nah cuma mengajarkan itu pun lewatnya bukan lewat itu, bukan lewat jalan itu bukan. Suntikan. Nah itu. Jadi nggak masalah, diperbolehkan oleh fikih itu. Yang menjadikan haram dan nanti ini ya itu hubungan seksnya itu. Apalagi spermanya siapapun ya suci sperma. Nah, itu kan terus bukan dengan lantaran kita hubungan zina ataupun hubungan seks. Itu jadi nggak masalah, hukumnya wenang secara fikih. Ya. Badai tanglet. Sing pertama tanglet perihal masalah tuku talak. Tuku talak nggih, tuku talak. Rapa. Sing kedua suti. Suami takut istri. Iya. Nah, sing pertama aku sing badai kula tanglet perihal masalah tuku talak. Jadi salah satu contoh laki masih demen tapi rabine Usyara demen. nah jadi kayak sing kerja ning luar negeri contoh. Misalkan terus tiba-tiba diurus lah. Temu-temu anak surat cerai be. Kunku hukumnya priben yai karena secara batin lakine durung terima kaken kunku hukumnya priben yai satu. Kedua perihal masalah suti suami takut istri. Jadi segala sesuatunya langkah-langkah suami selalu diintervensi padahal suami kegiatannya positif contoh kayak ning majelis tapi istri selalu melarang. Siasatnya maksudnya langkahnya kudu priben ataupun sikap mengkononku saya boten lamun laki terlalu dinurut ning rabi. Sampun niku mawon yai. Iya. Enggak mau sampun tinggal kula jembarakan malih maksudnya diperluas malih. Sing kedua nih terjadi Andi. Yang pertama yang tadi dituku talak aja dibeli talaknya itu namanya rafa. Rafa itu jadi talaknya lelaki dituku atau dibeli oleh perempuan karena perempuan sudah tidak suka. Sebenarnya paling jelek-jeleknya di rumah tangga itu talak. Tapi ada alasan-alasan yang walaupun jelek talak itu dan Allah murka, tetapi karena banyak alasan bisa, nggak masalah, senang, boleh. Nah sekarang terjadi karena perempuan bisa nyari duit biasanya, terutama di Hong Kong, di Taiwan dan lain sebagainya. Itu biasanya begitu, udah sampai sana bisa dapat duit, terus apalagi ada pihak ketiga, dari orang tua atau dari saudara, udah kamu yang nyari duit, nyape-nyape kamu cerai aja gitu kan. Biasanya ada juga yang soalnya yang datang ke saya ini nggak satu dua orang ke sini nih, Pak Kiai tolong supaya itu anak saya suruh dicerai saja. Anaknya masih ini enggak ya, masih ada agak cinta sih, tapi saya udah gak suka. Ya bukan sampean sebenarnya, seharusnya harus sampean dukung, malah sampean doakan, jangan sampai begitu sebenarnya. Nah, banyak sih yang mesti ada 3-4 orang sih, orang tuanya kadang-kadang ke sini atau saudaranya kadang-kadang pergi, anaknya di Taiwan. Ada juga yang perempuannya seperti yang Kang Andi tadi tanyakan. Nah udah di sampai Taiwan, sudah bisa nyari duit, lakinya apalagi lintang lutung saja, akhirnya nggak bisa nyari duit, terus males-malesan, akhirnya minta cerai. Dan yang itu kadang-kadang dia punya pacar lagi. Nah apakah bisa? Itu secara hukum sih sebenarnya itu dosa, tetapi karena dia sudah gak cinta, boleh mengajukan ke pengadilan atau ke
Pak KUA atau Pak lebih. Ini tolong, saya sudah nggak merasakan nyaman, nggak enak. Ya daripada nanti malah nggak karu-karuan, karena sudah nggak, saya udah nggak suka, udah nggak nyaman, ya nggak masalah. Orang itu namanya rafa yang begini. Dosa sih tetap dosa. Nanti kan ada pertanggungjawaban dari KUA ya, atau dari lebih atau di pengadilan dibikinkan. Makanya itu dibeli talaknya oleh perempuan. Ya boleh, makanya di itu ada namanya rafa. Nah, itu karena barangkali itu dipaksa-paksain juga, nanti tetap aja pas sampai rumah pulang dia lari-lari. Gitu ada di sini nih orang Subang. Jadi di sininya kerjanya jahit sampai berapa bulan di sini. Nikah sama orang Plumbon, punya anak satu. Nah, punya anak orang Sakaratu, punya anak satu. Nah, ngomong sama saya, padahal istri saya itu udah pulang dari Taiwan, tapi nggak mau campur sama saya tuh. Lihat saya aja udah lari. Pengennya ya cerai aja, cerai. Tapi saya kan nggak mau nyerah. Akhirnya dia ngajukan talak. Ya udah, kamu daripada nanti saya sampean di sana sudah nggak mau, ya sampean cerai saja sih, gimana? Kamu saya sayang sama anaknya nih. Kan yang udah nggak mau, dipaksa-paksa itu tidur bareng enggak. Ada dia juga langsung lari kan. Ya udah, masih bercerita. Nah, sekarang laki-lakinya nggak mau nyerah, ya nanti perempuannya bisa mengajukan ke pengadilan, ke penghulu atau ke lebih yang ada di desa itu, atau ke KUA, bahwa saya sudah ini, nanti yang urus dia itu nggak apa-apa. Ya, boleh-boleh saja, walaupun termasuk perempuan kayak begitu kurang tepat ataupun kena dosa sebenarnya. Tapi kalau dengan alasan karena laki-lakinya satu males, dua nggak mau sholat dan masih doyan mabuk, nah itu justru daripada beban banyak, udah nggak nafkahi, males-malesan, sholat enggak, ini enggak, masih mending kata Imam Ghazali, pisah. Nanti nyari yang sesuai dengan syariat. Satu. Kedua, Kang Andi tanya, perempuan apa laki-laki yang takut istri. Nah, Sutri, apa tadi kan? Suti, suami takut istri. Nah, udah saya tadi jelaskan, namun karena dia baru datang sih, mau dijelaskan. Perempuan ini emang senangnya, pengennya kesanding terus sama suami. Biasanya begitu. Apalagi kalau istrinya gampang dimanja. Boleh memanja istri itu, tapi jangan berlebihan. Tidak bagus. Dan harus ada giroh, harus ada di antara suami dan istri itu punya kecemburuan. Kalau polos saja, maaf tidak peduli, salah juga dalam rumah tangga itu. Kecemburuan itu menandakan cinta dan kasih sayang, tapi tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan ini yang jadi masalah. Nanti kalau sudah perempuannya manja, yaitu ke majlis taklim gak boleh, zikiran gak boleh, sehingga berangkat sendirian pun nggak boleh kan, padahal mau nyari duit, padahal suruh diem aja di rumah. Ntar kira-kira milih susah kalau begitu kan. Nah, yang demikian ini sudah dijelaskan, tidak wajib suami itu taat terhadap istri. Yang wajib ain kayak sholat, yaitu istri taat suami. Awas saja kebalik ini. Nah, sekarang banyak kebalik, suami taat istri. Nah, terus istri nggak taat suami gara-gara kebiasaannya suami takut istri. Jadi nilai ibadahnya istri itu kosong, kasihan. Aja sampai besok nih akhirat, sampean suami manjing surga, terus istri manjing aja sampai kira-kira ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya harus begitu, dan dinasehatin.
Neng, kita iki garepan luruh pahala supaya bener-bener nih. Neng, boleh manja, tapi jangan berlebihan Neng, karena tidak boleh. Kamu pengen masuk surga enggak? Iya pengen pijetin yang sampai habis nyari duit. Nah, Neng bikinkan kopi sampai bikin kopi bagus pada karo ibadah setahun. Ngumbai klambi siji, ngumbai klambi loro. Iki dinilai kabeh ora terus telu dari siji. Boten setiap panuli pakaian-pakaian, celana, sempak dan lain sebagainya sebab ibadah kabeh. Wong wadon dadi ibadah wong wadon sing paling istimewa taat terhadap suami. Namun secara syar'i jangan sampai taat. Neng, los neng kamu ke sana neng kamu apa namanya ngeladinin laki-laki supaya dikasih duit. Nah, ya ini jangan mau. Ini namanya perintah yang salah karena perintah maksiat. Nah itu harus kita cegah, nggak wajib taat nih. Kalau yang ini nggak wajib taat. Neng, nggak usah jamaah, nggak apa-apa. Nah, ini saya lagi capek mijitin saya saja. Itu lebih gede pahalanya mijitin daripada jamaah. Ntar jamaah sama saya Neng. Nah, bareng-bareng di rumah saja. Tuh, pahala semua itu surga itu. Oh, saya biasanya jamaah kok nggak boleh. Ternyata sampai masjid atau sampai musola ada perempuan kan gampang gibah. Satu jamaah wong pada solawatan, pujian kunci yang ngobrol. Wong maturku biasanya ngobrol, ya kan? Iya ya kayak ngobrol tinggoni, kabeh tidak akan gelang ya sampai sakene kayak konten. Nah, iki lah. Jadi akeh maturote, maka wong matur. Itu biasa begitu. Jadi tetap wong lanang harus mempunyai ketegasan kalau itu perempuan terlalu manja. Boleh dimanja, boleh disayang, tapi jangan berlebihan. Dan kembali lagi, wong lanang tidak wajib taat terhadap istri wajib ain taat terhadap suami. Nah supaya saling pengertian dan saling peduli, saling cinta mencintai dan sayang menyayangi terhadap supaya jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah selagi tidak berlebihan boleh. Bahwa jangan ke majelis taklim lagi. Kenapa sih Neng nggak majelis taklim? Saya ini nyari kebaikan dan saya tidak harus taat kepada kamu. Neng udah kamu butuh apa? Saya beliin dulu. Tapi habis ini saya mau wajib. Begitu caranya. Barangkali pengen tuku gorengan atau tuku bakso, belikan dulu baksonya. Ntar juga diem lah gitu. Pas giliran nanti mau berangkat cium aja bibirnya bibirnya atau dikecupin nggak apa-apa. Nah, gitu itu tanda sayang pasti. Aduh, iya bener-bener suami saya ini walaupun ini juga cinta dan sayang mereka gitu. Yang berat yang gitu sebenarnya. Dia mau sebenarnya. Dan perempuannya juga kalau mau ngaji, nah Neng kalau saya mau ngaji mau ini cium nih pipi. Nah apa? Kata Rasulullah juga begitu. Atau cium ini ya, nggak apa-apa. Nah itu termasuk sunnah kayak gitu tuh. Nah itu jadi nanti maslahah damai. Oh kalau saling pengertian, saling peduli, saling mencintai, saling menyayangi, gampang sebenarnya. Udah gitu kan. Maka yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lanjut tentang suami istri, Bah. Maka ampun. Iya, Kang Ande. Jadi cerita makan bahas umpama. Okay. Kita wong lanang harusnya marahi nih wong wadon. Wong wadon tiba-tiba aja mengkonon tetap ngelawan. Jadi kulai menang maning Mbak. Gua maning berbuat maning dibelawe maning lawan maning. Gua maning berbuat maning dibelawe maning lawan selalu mentang Mbak. Padahal kita sudah menasehati lah sudah marahi ya Mbak. Tapi iku Mbak pripun tentang masalah ini lho Mbak. Menangnya hukumnya lho Mbak. Pun mau ketemu Mbak minta penjelasannya penerangannya Mbak. Iya yang benar penting nih.
Ya akeh sih wong wadon si model bukoten. Oh akeh. Di anu nantang karena kan ngolana kan nantang. Dikongkon mengkenen malah wah otot dilakukan beli nurut lah kata. Niki secara hukum ketaatan istri sing model mengkenen tetap berbuat dosa terus istri itu. Berbuat dosa terhadap suami. Dah, menanggulangannya bagaimana istri yang semacam begini nih? Jadi menanggulangannya kita satu jangan kurang-kurang menasehati dan cara menasehati istri yang model begini itu ketika kita mau tidur. Sebab itu istri itu banyak alasan. Kadang capek tas ngomong anak, capek tas masak, capek tas nyuci. Jadi sehingga kadang diatur oleh suami itu banyak nentang. Nah, kita harus mau tahu pengertian, peduli, mencintai, kasih saling mencintai dan menyayangi. Nah, artinya pengertian kalau istri ini habis capek-capek jangan disuruh lagi. Jangan dipaksa-paksa dulu, kasih hormati istri ini. Nah, ini materi damai. Nanti taat. Terus istri ini lagi emosi, kekurangan jatah duit atau kekurangan apa atau ada semacam yang lain-lainnya. Sehingga kadang-kadang emosi gak terkendali. Nah, nanti dinasehati dengan baik, tapi nasehatannya jangan lagi emosi. Gak bakalan bisa berhenti perempuan begini. Tinggal saja keluar rumah. Nanti juga berpikir perempuan paling sensitif. Berpikir aduh jangan-jangan suami saya habis ini nanti pacaran lagi, nanti saya ditinggalin. Banyak pikirannya itu perempuan. Udah punya anak lagi, siapa ya lagi yang senang saya nanti. Itu macam-macam perempuan. Nah, tinggal ke rumah. Ntar pulang lagi itu sudah rendah. Perempuan biasanya begitu. Ntar kalau kita mau nasihatin istri, mau tidur bareng dinasihati. Nah itu masuk. Dinasihati gitu. Neng begini, suami istri itu supaya kita jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Perempuan itu wajib taat kepada suami selagi masih di dalam syariat. Kalau di luar syariat enggak taat juga enggak apa-apa, suruh maksiat gajah itu jangan taat. Kalau selagi di dalam syariat ya wajib taat. Dan itu surga kamu itu adanya ya di itulah taat suami. Nah, terus sambil dinasihati. Dan saya ini kurang apa sih? Gitu terus itu mau tidur. Jangan sekali-kali lagi emosi terus artinya dinasihati nggak bakalan masuk, malah ngomong satu baru ucap satu nasihat itu nerocos sudah sampai lima kali kamu enak saja itu ya terus. Nah itu bisa jadi bertengkar, bahkan bisa jadi kata cerai itu diucapkan nanti. Itu harus ini cara-caranya untuk nanti istri supaya istri menanggulangannya harus begitu supaya istri jadi jangan nantang terus dan terus selalu dipuji. Istri itu pengennya dipuji, jangan dicela. Terus jangan sampai tangan ini melembar ke tubuh. Ya lewat omongan aja yang halus, yang ini kayak gitu. Kalau terlaluan ya agak keras sedikit. Gitu, begitu aja. Sama kata Imam Ghazali itu anak dengan istri caranya begitu nasihati. Oh. Nah kalau sudah ini nanti insya Allah istri itu bisa taat. Nah itu. Namun jangan kalau terlalu dimanja, yaitu lagi juga ngelunjak. Yang penting kita ya disesuaikan. Ya, disesuaikan. Itu caranya menanggulangi istri supaya jangan bantah-bantah terus. Bukan sekedar itu praktek, tapi disertai dengan doa. Harus itu. Ya Allah. Ini disertai dengan doa, ya Allah mudah-mudahan istri saya, anak saya taat kepadaku ya Allah. Terus gitu. Di samping itu perbuatan kita sehari-hari sesuaikan. Karena kalau tidak sesuai ini jadi merembet ke anak dan istri. Nah, sholat. Sholat. Kamu aja masih duduk-duduk mainan HP. Kamu aja masih ngerokok saja. Nah kira-kira
ngatur ini diri sendiri sudah melaksanakan sholat. Kalau nggak bareng sholatnya sama istri, baru kalau emang agak sulit nih anak istri sholat, kamu duluan sholat aja. Nah sudah sholat, nah sholat, nah ntar begitu, sehingga nggak disuruh lagi. Kalau pemimpinnya ini selalu diperhatikan perintah Allah dan dijauhkan larangan Allah, dengan sendirinya istri dan anak itu malu dan segan. Pasti begitu nanti. Gara-gara istri itu kurang taat dan menantang, biasanya satu faktor karena ekonomi, dua perjalanan kita dalam melaksanakan ibadah perintah Allah, larangan Allah suka dilanggar. Ini nih kuncinya. Nah ini perhatikan. Kalau ini kita pegang, insya Allah. Adapun ekonomi, apalagi sekarang lagi bahasa lagi gonjang ganjing semua, wajar. Yang penting kita sholatnya dan pikirnya apanya terus kita semangat, nanti masuk ke anak istri. Kalau sudah ekonomi lagi begini, majelis taklim ditinggalkan, jamaah nggak mau, sholat kadang dia males, ini ya sudah, itu bisa jadi terpuruk bener-bener. Istri yang ngomel-ngomel terus, anak yang ngomel-ngomel anak yang nggak mau diatur, ya karena akibat ini dari perintah Allah, dan hablum minan nasnya tidak disesuaikan. Makanya hablum minallah wa hablum minan nas harus disesuaikan. Insya Allah dengan itu Kang Bona bisa jadi nih. Kayak Kang Bona sih tekun segala-galanya, sebenarnya anak istri bisa ini. Ini yang lain barangkali. Ini barangkali ada yang masih cekcok. Mungkin masalah ekonomi sih lagi rata-rata Kang Bona, mungkin lagi umum. Lagi umum maklumi tadi, makanya si sering nih gajian bakal kayak keren nih, wajib taklim kebek, wajib zikir kebek, jamaah wakal. Udah insya Allah nanti tenang, pikiran tenang, hati tenang, istri yang gak gampang ngomel, nerima anaknya nurut dan tidak ngotot. Segala lancar, rezekinya dilale dikit-dikit bertahap. Gampang. Sebab apa? Sebab pikiran kita, hati kita tidak buyar, tidak goncang. Kalau sudah tidak mendekatkan diri lagi zamannya begini kepada Allah, pikiran itu melantur kemana-mana. Nah kalau sudah pikiran melantur kemana-mana, pusing, gak terbendung, pusing gak terkontrol, akhirnya apa yang dipikirkan ke depan itu tidak ketemu. Karena kita tidak mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau kita mendekatkan diri Allah, di rumah nggak ke masjid, ya kita berjamaah sama anak istri. Nah kalau nggak ini ya, dikira dijalankan. Walaupun barangkali hujan nggak datang ke masjid, tapi datang ke masjid taklim, masjid zikir ini sudah jadi kebanggaan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena Allah nurunkan malaikat ketika kita datang bareng-bareng berzikir dan bareng-bareng di depan ngaji begini nih. Turun tanazzal, apa namanya? Ukturu majalisahum tatanazzalur rahmat. Jadi kalau kita datang nih pada di majlis zikir, majlis ilmi, itu Allah merintahkan malaikat turun suruh bawa rahmat, dan malaikat ikut keliling. Nah itu berkahnya di situ. Nanti ke anak istri pun nyampe, rezeki pun ya jadi lancar, mengalir. Itu penting. Ayo kata, itu Kang Bona. Jadi caranya begitu Kang Bona, kan tadi yang sing dibahas cara menanggulangi kan? Ini kalau Kang Bona cara menanggulangi. Tanya lagi saya. Iya bagus. Tadi tentang menanggulangi istri yang membangkang dan anak yang nakal, yang bandel. Apakah kita sebagai kepala rumah tangga sangat dipengaruhi dari diberikannya nafkah yang haram? Dan satu lagi pertanyaannya adalah hikmah sehingga dilarang memakan barang haram itu apa? Kenapa? Hikmahnya apa sih? Kenapa disuruh dilarang memakan barang haram? Dari pandangan hikmah. Dua jadi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pertama, apakah ada imbasnya orang makan barang haram? Nah justru hikmahnya kita kalau bisa usahakan
hati-hati jangan sampai, walaupun nanti nggak ngerti barangkali campur kan, usahakan jangan sampai barang haram ini kemakan oleh keluarga. Karena barang haram ini kemakan di keluarga itu menjadi darah, menjadi daging. Nah ini nanti sehingga anak bisa jadi perbuatannya jelek, disuruh menjalankan perintah Allah tidak mau, sama orang tua juga nantang, istri pun juga sama. Seperti Imam Ghazali, istri sama anak ini sama saja cara mendidiknya. Kayak anak, anaknya kayak istri, istrinya kayak anak gitu. Nah, nanti kalau banyak barang haram sehingga susah melaksanakan kewajiban tas sholat dan lain sebagainya, dan diatur juga susah karena sama orang tua juga menantang, akhlak pun juga jelek dan semua seenaknya sendiri, kadang senangnya bermaksiat. Ya itu gara-gara imbasnya makan barang sering atau pakanannya itu dari barang haram. Maka walaupun kita ini tetap ada barang haram yang masuk ataupun subhat, itu kan tidak disengaja. Sudah semaksimal mungkin dijaga dan dihati-hati, terpaksa barangkali nih kita dagang di Kimbawur atau dagang di kecampuran, nggak ngerti riba atau tidak kan gitu, nggak ngerti. Ya wirang itu menjaga. Jadi hati-hati, ikhtiyat. Dan wira itu menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dari timbul makanan itu. Makanya makan wirai. Sebab umpama nih kita dapat yang halal 10.000, yang haramnya 5.000, kumpul jadi sedikit campur. Oh, terus ini halal jadi kalah, yang menang jadi idza istamal halal wal haram gulibal haram. Nah itu sudah di dalam kaidahnya bahwa nadhair. Jadi ketika barang haram itu campur walaupun banyak yang halalnya, nah ini jadi syubhat kan. Nah syubhat begini nih, kalau syubhat sih tidak tahu halal haramnya. Nah sekarang sudah tahu gini, ini dapat 10.000, ini 5.000, campur yang haram 5.000 jadi 15.000, ini jadi haram semua. Jadi haram semua. Nah kalau syubhat ini tidak tahu ini halal atau bukan, ini haram atau bukan, nggak ngerti, campur. Nah itu sehingga syubhat itu juga ada imbasnya tapi nggak besar. Kalau yang haram ini yang jadi imbas besar. Ini satu, jadi imbas ke anak tadi lah, malas begini dan begitu. Yang kedua, kenapa dinamakan haram? Ya, kenapa kok sampai diharamkan? Iya, kenapa diharamkan memakan sesuatu yang haram? Ya emang sudah jelas diharamkan. Barang yang haram ya jelas ya diharamkan begitu. Ya barang haram ya jelas, ya perkara yang haram ya jelas diharamkan. Contoh, umpama makan anjing, makan babi, kan diharamkan nih. Satu najis, ada kalanya tidak najis tapi haram gitu kan. Nah haram ini juga walaupun tidak najis sama dengan najis. Nah apalagi sudah najis kayak babi, anjing kan najis nih, haram. Wah karena najis. Nah barang haramnya juga korupsi. Nih ini sama dengan barang bahkan orang yang kasih makanan barang haram kata Rasulullah itu berarti sama aja kayak kita makan makanan barang najis dan minum minuman barang kencingnya sendiri itu diminum. Jadi hasil haram itu, hasil korupsi. Jadi minumnya ya najis, makanannya juga di kotoran najis, itulah yang dijadikan makan barang haram. Nah, itu. Dan hikmahnya tadi imbasnya jadi banyak pikirannya bagaimana ini nanti dapat duit ini yang gede. Begitu aja nanti tak haram tak ini, pokoknya yang penting masuk saja lah semuanya. Itu kalau bisa. Ya bagaimana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, Syekh. Iya. Masalah tadi, masalah halal dan haram yang dibaca Kang Isam. Saya juga mau bertanya tentang masalah halal dan haram ini, Syekh. Ada di negara kita ini, khususnya negara Indonesia ini, saya dengar istilah KKN itu. Korupsi, kolusi, nepotisme. Rombongan keluarga. Ya. Jadi korupsi oke lah kita anggap haram karena makan uang rakyat misalnya, korupsi atau makan uang negara. Kolusi kalau di ibaratnya kata kerjasama, kalau kerjasamanya baik itu kan disuruh saya oleh agama, tapi kalau kerjasama buruk kan dilarang. Nah pertanyaan saya di sini masalah nepotisme ini nepotisme ini halal apa haram? Karena pernah saya baca nepotisme itu kan membantu keluarga terdekat dulu. Jadi kalau kita nih dalam pemerintahan kita punya power nih, punya jabatan misalkan. Ya biasa dong nepotisme kan agama yang nyuruh. Itu gimana menurut hikmah itu apakah boleh nepotisme apa enggak? Iya kita orang dalam kan bisa